Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, saudaraku pendengar seiman, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kajian menarik kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 34, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ketika Allah berfirman, mengatakan kepada para malaikatnya, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, maka fasajadu, mereka pun semua sujud, illa iblis, kecuali iblislah yang ketika itu tidak mau untuk sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa sebenarnya iblis ini? Apakah dia masuk dalam golongan malaikat ataukah dia golongan jin? Maka dijelaskan oleh para ulama, yang mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Zaid, beliau berkata bahwa al-iblis atau iblis abul jinni, iblis itu adalah bapak moyangnya jin. Kama Adam abul insi, sebagaimana Adam bapak moyangnya manusia. Sehingga ungkapan beliau ini ditorehkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab beliau, di dalam tafsirnya. Begitu juga berkata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, mengatakan iblisu abul jinni, iblis itu bapak moyangnya jin. Kama Adamu abul insi, sebagaimana Adam bapak moyangnya manusia. Wa Adamu minal insi, sedangkan Adam itu dari jenis manusia. Wa huwa abuhum, dan itu adalah bapak moyangnya manusia. Wa iblisu minal jinni, sedangkan iblis itu dari bangsa jin. Wa huwa abuhum, dan iblis itu adalah bapak moyangnya mereka. Mereka siapa? Merekanya jin. Nah, oleh karena itu, bahwa seorang ulama tafsir mengatakan dari golongan tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan berkata, maka na iblis, bahwa tidaklah iblis itu minal malaikah, dari jenis malaikat, turfata ain faqat, seperti malaikat sekejap mata. Wa innahu la aslul jinni, bahwa sesungguhnya ya, iblis itu ya berasal dari jin. Kama Adam anna Adama aslul insi, sebagaimana Adam asalnya adalah dari manusia. Nah, inilah keterangan daripada para ulama bahwa jelaslah iblis itu dari golongan jin. Jadi iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, sehingga dia sebenarnya fafasaqa an amri rabbih, dia fasik, menolak
daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian iblis ini juga memiliki anak dan keturunan, dan mereka juga memiliki tugas-tugas. Lalu sehingga para ulama wa dzakara ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan anna iblis, sesungguhnya iblis itu tis'atun minal walad, ada 9 dari jenis anaknya. Likulli minhum ismun wa amalun, tiap-tiap mereka memiliki nama tersendiri dan tugas masing-masing. Yang pertama itu paminhum, daripada anak iblis itu, yaitu bernama Khinzib. Khinzib wa huwa muwaswisu. Ini adalah syaitan yang membuat seseorang itu was-was fis shalah, ketika melaksanakan sholat. Ketika ada orang sholat sehingga was-was apakah dia sudah rukuk atau belum, ataukah dia sudah baca Fatihah atau belum, ataukah sudah 3 rakaat ataukah 4 rakaat. Muncul semua was-was itu tidak lain adalah disebabkan kerja, bisikan, ataupun daripada pengaruh daripada anak syaitan iblis ini yang bernama Khinzib. Kemudian anak iblis yang kedua yaitu Al-Walhan. Walhan ini juga sama, membuat orang was-was. Al-muwaswisu fit thaharah, tapi tidak di dalam sholat. Dia membuat orang was-was di dalam bersuci. Saat bersuci itu terkadang terasa apakah seperti seolah-olah dalam berwudu itu sudah buang angin atau tidak. Terkadang kita ragu apakah sudah kita basuh tangan atau belum. Saat kita membasuh kepala, muncul keraguan, muncul was-was. Itulah daripada kerja anak iblis yang bernama Walhan. Yang ketiga, ada pula nama anak iblis itu yang bernama Zalambur. Zalambur ini yang mana kerjanya di sauk, di pasar, yang dia itu yuzinul liba'in. Dia itu suka menghiasi daripada orang yang berjual beli, agar supaya apa? Agar supaya melakukan halif, sumpah palsu, ataupun al-kadhib, menjadi pembohong, dan juga madaha as-sila'ah, mengurangi daripada timbangan atau barang dagangan, memuji-mujinya, memuji-muji barangnya, dan juga watatfifu kaili wal mizan, mengurangi takaran dan juga timbangan. Jadi kadang-kadang ada orang saat melakukan jual beli, dia setel timbangannya, takut dia rugi, lalu dia lakukan itu, dia tidak sadar, dia sedang daripada bisikan-bisikan anak iblis yang bernama Zalambur. Begitu juga ada orang berdagang, dia katakan barangnya bagus, ternyata barangnya sudah tidak bagus lagi, tidak pantas untuk dikonsumsi. Tapi Zalambur menghiasi pedagang ini agar supaya dia tetap melakukan hal yang dilarang di dalam agama. Pendengar, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak iblis yang keempat yaitu namanya Al-A'war, yang mana dia ini merupakan wahwa syaitan minal jinni, dari golongan jin, yang mana dia ini adalah melakukan yanfahu fil hilli, melakukan yanfahu, meniupkan di pada tempat kemaluan seorang laki-laki dan juga perempuan, agar supaya melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama, seperti berzina dan lain sebagainya. Itu daripada tugas Al-A'war.
Kemudian yang kelima daripada anak iblis ini bernama Wasnan, yang mana Wasnan ini dinamakan juga dengan wahwa syaitanun naum, syaitan tidur. Artinya apa? Yuskilur ra'sa wal ajfan, membuat berat kepala seseorang dan kelopak mata seseorang, ajfan anil qiyam, untuk bangun, untuk melaksanakan ila shalah. Itu dinamakan daripada syaitan naum yang bernama Wasnan. Kemudian ada lagi anak iblis ini yang keenam bernama Tabrun, yang mana Tabrun ini tugasnya, kerjanya adalah membuat orang terkena musibah itu supaya menjerit, supaya menampar-nampar pipi, supaya melakukan yang dilarang ketika ditimpa musibah, sehingga dia tidak sabar akan musibah yang sedang dihadapinya. Lalu bagaimana seseorang itu menjerit saat terjadi musibah, menampar-nampar pipi, meratap dan lain sebagainya, itu adalah kerja daripada anak iblis yang bernama Tabrun. Kemudian yang ketujuh ada namanya anak iblis yang bernama Dasim. Dasim ini merupakan daripada ismun syaitan, nama syaitan at-ta'ami. As-syaitan at-ta'ami, syaitan makan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada orang tidak membaca nama Allah, asma Allah ketika dia makan, maka syaitan ini pun ikut makan bersamanya. Jadi kalau siapa orang yang makan tidak membaca basmalah, maka dia makan bersama Dasim. Begitu juga jika ada orang tidak menyebut nama Allah ketika memasuki tempat rumahnya, tidak menyebutkan nama Allah, maka syaitan Dasim pun akan ikut ke rumah itu. Kalau sudah syaitan Dasim masuk ke dalam rumah itu, maka dia pun akan melakukan kekacauan di dalam rumah tersebut. Kemudian yang kedelapan daripada anak iblis itu adalah Matun. Matun ini ada juga yang menyebutkan Masut, yang mana ini merupakan wahwa sahibul akhbar al-kadhibah, pemilik berita bohong, dusta, yang dia lemparkan berita-berita itu ke lisan-lisan manusia. Selanjutnya tidak didapatkan sebenarnya sumber aslinya. Ini biasa setan hoax yang suka menyebarkan berita-berita palsu, khabar-khabar dusta. Ternyata setan hoax itu sudah ada. Nah, yang bernama Masud ataupun Matun, inilah yang disebut dengan setan hoax yang suka menyebarkan ke lisan-lisan manusia itu agar supaya berdusta. Kemudian yang terakhir yang 9 adalah Al-Abyad. Abyad ini syaitan yang ditugaskan kepada para nabi dan kepada para wali untuk menggoda mereka. Namun adapun para nabi, maka mereka itu selamat daripada godaan syaitan ini, dan adapun para wali, maka mereka berjuang memeranginya. Maka dari anak-anak iblis ini, maka siapa saja yang Allah selamatkan, maka dia akan selamat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak dan keturunan iblis ini yang akan menyengsarakan kita, yang akan menyesatkan kita, yang ingin menjadikan kita terjerumus di dalam lembah kehinaan dan di dalam api neraka. Oleh karena itu, semoga kita
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan. Semoga hidup kita dijauhkan daripada godaan-godaan iblis yang bisa membawa kepada jurang ke lembah kehinaan dan lembah kehitaman. Oleh karena itu, pendengar saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah di lain waktu akan kita sampaikan kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.